ya, biar teman-teman tahu nanti ketika penjurian ngomong kayak apa. Agak sedikit ini aja. Nah, di kuartal kedua saya melakukan namanya stopwatch off. Awalnya tuh saya nggak mau pakai stopwatch, ada sistem di Bogor, bagus banget. Saya tawar sistem itu, mintanya mahal loh. Pakai sistemnya tab, sama persis penilaiannya kayak M1, M2, terus M3, terus lanjut 1, lanjut 2. Itu ada listnya, poinnya berapa. Itu 25.000 simpel, tapi bikin teman-teman itu percaya terhadap penjurian. Dan semuanya bisa. Karena ada masukan dari orang Padaan. Maunya kalau setiap ngeket itu ada poinnya kayak pakai sistem. Saya pengennya kayak sistem tadi. Lagi sistem juga ada kayak gitu. Makanya kalau kopi ya udah, cuma kita modal 11 kopi ngopi bareng di sini. Kalau nggak suka penjurian ya berarti kita ngopi. Kita ngumpul bareng teman-teman. Artikulasi dari sebuah kopi itu banyak. Silaturahminya iya, benar nggak? Nongkrongnya iya, ngeluarin hobinya iya, bercandanya iya. Kadang-kadang kalau kalah misalnya dibercandain kan, kalah lo. Akhirnya tapi sama-sama ngopi. Makanya artikulasi kopi itu ya udah dibuat singkatan Kopdar, kopi dan. Konslet itu adalah brand sebenarnya. Karena konslet itu ada artikulasinya ya kan, itu bersama adik. Kenapa saya bilang generasi? Karena kita harus membuat suatu wadah, suatu atmosfer baru di mana dulu di kelas robot itu sering ribut, sering apa pengondisian, sering apa segala macam. Saya bilang kalau saya mati berarti nggak ada generasi buat yang lebih baik ke depan. Mati juga kelas robot nantinya. Nggak ada yang bener lagi. Saya pengen ke Malang ini, yuk jadilah adik. Karena balik lagi. Sifat manusia itu ada dua, Om. Sifat baik, sifat buruk. Ini aku ngomong sama juri dulu ya, teman-teman ya, biar semuanya teman-teman lihat. Teman-teman tinggal pilih mau hari ini bekerja dengan sifat baik atau dengan sifat buruk. Ini semua teman-teman semua menyaksikan. Kalau mereka mau mengondisiin teman-teman, pasti cerita. Ini saya sebut ya, bukan saya menghina, saya menyebutkan. Kecaumannya itu pinter-pinter ada gobloknya. Pinter ngondisiin tanpa ketahuan. Goblok ya kadang-kadang sama teman. Gue tadi ngondisiin gue gila. Itu yang sudah-sudah ya. Akhirnya apa? Dia cerita ke orang lain. Kedengar sama saya. Makanya cuma di Kopdar Konset ada sistemnya kayak saya meniru dengan penjurian paling tua PBI. Ada namanya buku hitam. Saya punya buku hitam. Ada orang-orang yang saya blacklist, nggak boleh. Kalau opsi itu mau datang silahkan. Gantang, kita pulang. Karena apa? Dulu kalian itu bikin kerugian buat teman-teman semuanya. Karena gara-gara apa? Karena pengen juara doang. Siapa ngondisiin? Juri. Sekarang juri ditonton sama teman-teman semuanya. Kalian nggak malu kalau kalian bersifat tidak baik. Nah makanya di Kopdar Konset ada bahasa diskualifikasi 2. Burung dan juri. Makanya kenapa di Kopdar Konset selalu saya bilang, nggak bisa jurinya sedikit mas, harus banyak. Kenapa harus banyak? Saya punya alasan. Pertama, saya pernah bikin Kopdar. Jurinya sakit, meninggal di tempat. Saya pernah bikin postingan ada? Ada. Gak mau. Jadi kalau juri-juri nanti ada yang sakit, korlapnya. Misalnya nih, aduh, aku mumet sih was. Nah, mumet ya kan. Ini baru break dulu, silakan istirahat. Tidur, ya kan. Kalau memang butuh urgent, silakan ke puskesmas. Lanjut. Ini teman-teman semuanya tahu ya. Bahwasannya kadang-kadang kesalahan juri itu diartikulasikan adalah pengondisian. Saya selalu bilang, kesalahan juri itu ada 4, teman-teman semuanya harus tahu. Yang diartikan siapa itu mengerucutnya itu adalah hal negatif. Padahal kesalahan juri itu ada 4. Pertama, kesalahan penilaian ketika lomba burung atau khusus robot itu faktor dari kesehatan. Ya, teman-teman ketika lagi mumet ngeliat duit aja, males, bener nggak? Padahal lihat duit, karena posisinya lagi sakit. Banyak orang lagi punya duit banyak, kalau lagi sakit emang mikir tentang duit. Jadi apa? Konsentrasi nilai juga ketika kita sakit itu akan kurang bagus. Makanya kesalahan pertama, jangan sampai teman-teman kalau ada yang sakit acungkan tangan, di korlap. Karena ini apa? Ketika sakit kalian menilai pun tidak konsentrasi. Itu kesalahan teman-teman ya, harus dimaklum ketika ada yang sakit. Yang kedua, soalnya pernah ya, juri sakit dipaksain, pernah saya. Jadi kakinya ditabrakan, jurinya gini,
tapi dia punya tugas, dia jadi masalah. Disangkanya kurang sopan. Ya, balik lagi di situ. Karena posisi dia lagi sakit, tapi mengurangi. Jadi kalau sakit, saya tidak izinkan untuk ikut menjurian, ikut penilaian. Kesalahan kedua adalah dari bukan pertama faktor kesehatan, yang kedua faktor cuaca, Mas. Faktor cuaca apa, A? Gak tahu nih, di Malang panas apa dingin? Wah, ini sekarang panas. Panas ya? Iya. Nah, contoh ya. Saya pernah, dulu teman-teman di sini, ya sorry ya, juri yang di dalam sama juri yang di luar kena panas, itu akan mempengaruhi loh penilaian. Semakin kena panas, maka sekalian hitungan atau penyebutan di sini ya, penyebutannya akan jauh lebih cepat dibandingin orang yang kepanasan. Setuju nggak? Ya. Jadi kalau merasa aduh panas banget, silahkan cari tempat yang benar-benar nyaman dulu sebelum burung naik. Kesalahan teman-teman harus tahu ya. Faktor kedua apa tadi? Cuaca. Yang ketiga adalah faktor dari peserta. Hati-hati juri. Kalau ada teman-teman yang berbisik, itu udah berangkat, padahal belum berangkat, baru gelagat. Teman-teman tahu ya, belum gelagat mau ngekek, pasti ada gelagatnya. Oke? Jadi posisinya itu ada intervensi dari peserta. Dua hal yang kalian teman-teman media ataupun peserta ataupun penonton. Dua hal yang saya tidak bolehkan ataupun haramkan. Pertama, mengganggu kinerja juri. Kedua, mengganggu kinerja burung. Kadang burung digini, wah burung gua ya, ribut sama pemain. Gua lagi yang kena. Betul nggak? Jadi jangan mengganggu juri. Kalau kalian merasa ada juri yang aneh-aneh, acung tangan. Kalian boleh protes, kalian boleh bahasanya kalau membisikkan ada orang yang aneh-aneh, tolong pesan saya terakhir, jangan anarkis. Emosional itu pasti akan ada. Jadi juri semua di sini paham ya? Ya. Faktor yang keempat adalah faktor pengondisian. Jangan mau juri ketika ada yang bilang misalnya, apa yang pakai baju merah siapa namanya? Hah? Ardi. Nah, ganteng kamu kan. Mas sama siapa? Andre. Mas Andre tolong pantauin bunyi saya. Hal seperti itu aja adalah indikasi untuk langkah mereka untuk pengondisian. Jangan, udah pasrahin aja. Karena apa? Mas kenal sama saya, baru kali ini kan? Saya juga baru kenal, baru melihat jurinya. Makanya, aduk itu orang gila. Sebetulnya aduk itu orang gila. Awas. Bikin event nggak kenal juri. Hari ini ada yang pernah melihat saya ataupun tugas bareng sebelumnya. Saya kenal Mas Sanda pun baru semalam ketemu. Yuk sama-sama kita berjuang lestarikan lagi lombanya dulu. Ya. Sampai sini juri paham? Saya nggak perlu kalian di BA di atas Al-Quran. Saya cuma mau tanya, kalau teman-teman ada yang si juri A itu kayaknya ngincer burung itu terus. Orang pantau, ketahuan, siap gak juri? Hari ini juga saya diskualifikasi dengan bahasa yang lebih satu. Siap? Saya minta teman-teman semua yang hadir di sini bantu AA. Jadi AA sebagai pengawas dibantu sama kalian juga. Setuju nggak kalian ngawasin? Tapi kalau kalian justru malah yang mengondisikan juri, setuju nggak kalau AA ngedis burung kalian suruh pulang aja? Seperti ya. Penonton jadi misalnya sampai nih bawa burung, aku nonton, aku bawa tapi terlalu banyak. Kata Aduki di luar aja. Karena apa? Serahkan yang di dalam siapa? Boleh? Jadi terlalu banyak nanti kita jadi omongan. Besoknya nggak boleh ada lomba lagi. Itu yang jadi terjadi. Oke? Setuju di situ ya? Komitmen. Karena apa? Balik lagi. Namanya manusia hari ini sama nanti beda dong. Bener nggak? Nah, balik lagi. Kalau kalian dijanjikan berapapun, itu akan harganya murah dibandingkan dengan sebuah kepercayaan. Hari ini ada yang datang dari Banjarmasin, datang dari Bali, Banyuwangi, Jogja, Jawa Tengah lah ya. Mereka di sini bukan cuma bayar tiket, tapi apa? Merasa kepercayaan kepada lomba adu itu asik. Kalau kalian cuma tergiur cuma 100, 200, 1000, pelan. Karena apa? Satu kesalahan salah satu juri pasti akan bikin rugi yang lain. Pesan dari hari ini kita siap gak juri-juri berbuat ataupun menjuri yang amanah. Setuju? Setuju. Juri itu harus punya sifat 4. Pertama, amanah. Amanah itu apa? Kalian udah dipercayaan dari teman-teman. Kalian harus memberikan kepercayaan itu. Yang kedua, kalian harus jujur.
Posisi siapa tadi? Mas Ardi. Ardi kemarin tadi posisi A. Oke. Kata Bang Boy. Ini saya belajar dari semua orang, saya ceritakan. Kata Bang Boy, gampang. Kalau juri lu kurang, sebut dia nomor berapa. Itu gurunya nomor 27. Lu jangan kasih nomor. Karena apa? Harus jujur dulu, walaupun itu akan melakukan kesalahan, tapi jujur dulu. Yang kedua harus jujur. Yang ketiga harus tegas. Kenyataan di lapangan tegas. Yang keempat, itu harus yang namanya apa? Disiplin juga. Jadi ketika ini ada ciri indikasi ketika juri sudah ditugasin, nih lu blok sono, bayar pacar. Hati-hati juri. Itu adalah indikasi dia ngincar burung sebutannya. Benar nggak teman-teman? Jadi harus teman-teman harus tahu. Oke, lanjut kita ke penilaian stopwatch. Semua juri pegang stopwatchnya. Biar teman-teman tahu penilaian stopwatch itu kayak gimana. Oke, stopwatch itu misalnya penilaiannya kita pakai papan rekap. Ini kan ada gantungannya. Ini sederhana. Kalian bisa pakai gini. Namanya dikalungin. Ini dikalungin. Gelantung-gelantung, tinggal masukin. Oke, itu cara posisi kalian pakai stopwatch. Kalau misalnya bagian stopwatch, oke, juri ya, saya punya listnya nih. List juri, saya punya. Hati-hati kalau ada bisikan-bisikan, kalian akan dapat credit point dari aku. Kesalahan penyebutan sekali ataupun 2 kali, itu akan credit point. Misalnya di sini, Aldi, mana Aldi? Mana? Aldi misalnya. Aldi, tadi kalau teman kecil itu, gini. Sesuai nggak ya? Pas ditanya dari pengawas, ya sesuai ya. Saya kasih credit point. 3 kali kalian melakukan kesalahan, mohon maaf. Kita suruh duduk bahasanya. Asik nggak? Asik. Nah, oke. Masalah stopwatch. Stopwatch itu gampang, mudah. Ya. Tadi cara-cara ini ya. Jadi ketika juri misalnya ya, cuma di kopdar konser kalian boleh juri ya. Boleh bawa kopi, boleh bawa rokok. Misalnya, siapa tadi namanya? Aldi. Kamu apa? Aldi nomor 28. Udah, bawa kopi, bawa rokok nomor 28. Jadi nomor misalnya nih ya, kan nomor tengah misalnya 36. Kalian posisinya ada di 1 baris setelah nomor, jangan di bawahnya. Nggak kelihatan nanti ya, karena di bawah tembok. 1 nomor. Jadi jangan terlalu depan, kalau bisa agak belakang. Dan duduk. Duduk itu beraneka macam. Ada duduk kalian kayak gini ya. Bahasa dari Ronggolawe ya, teman-teman Ronggolawe bilang. Gurunya 36. Aku gini aja ya. Oh, boleh. Oh, 36 berangkat. Pas udah selesai. 5 menit gini aja pegel ya. Nah. Jadi ketika kalian sudah disuruh pegang nomor 36 bawa mobil, bawa rokok ya, boleh. Juri stopwatch digantung. Ini gantung mas. Ini pegang. Karena dulu pernah dipegang gini. Saya cek kosong. Saya lewat udah dipencet walaupun cuma 1 detik. Berarti kerugian dari teman-teman. Makanya ketika saya bilang gantung berarti harus gantung seperti ini ya. Tahu gantung? Oke. Gantung. Juri siap. Siap, silakan. Peserta masuk. Taruh rokoknya, sayang bro. Sebatang itu 2.000 ya kalau salah ya rokok ya. Oke, sayang. Matiin aja dulu ya kan. Teman-teman harus tahu ya. Boleh jadi bawa rokok, bawa kopi nggak jadi masalah karena tidak mengganggu kinerja guru karena belum mulai. Oke. Juri siap. Kalau udah siap disebut siap baru duduk. 5, 4, 3. Pas 3 baru pegang. 2, 1 silahkan. Yang nyantol bukan turun ya, khusus di kelas stopwatch. Yang nyantol boleh langsung di poin. Oke? Misalnya nih. Nah, penggunaan tuh gampang. Bisa kalian pakai meja kayak gini bisa. Apa sih tepuk 1. Misalnya aku nomor 29. 29 berangkat. Putus. Berangkat. Putus. Penilaian selesai, gantung. Gantung lagi, karena apa? Kalau nggak digantung 3 detik, saya anggap dis. Karena saya takut, nanti ada cemoohan. Itu nggak digantung-gantung. Ininya nggak dipencet-pencet, walaupun 3 detik itu pengaruh. Tahu juri? Ya? Hati-hati, kalau udah di dis berarti kalian dapat credit point lagi. Jadi ketika suruh gantung aja udah pasrah. Oke? Nah, nanti di rekap. Lah, kenapa A? Nah, balik lagi. Ketika kalian megang stopwatch, itu arahnya ke belakang ya. Kan teman-teman di belakang. Ya? Kalau kayak gini kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Nah, kalau kayak gini lebih enak lagi. Karena apa? Dengarkan. Setiap dipencet, agak keras ya. Setiap dipencet itu ada not. Tit.
walaupun kalian fokusnya ke 29 bunyi, dia udah ada tip baru di. Nah, permainannya ini kecurangan juri-juri biasanya kalian harus ngawasin juga. Nah gini, burung baru gelagat udah dipencet. Acungin tangan aja. Ah ini jurinya tolong awasin. Bahasa halus, betul nggak? Awasin. Hati-hati juri. Ya, burung baru gelagat belum bunyi, berhak tidak dinilai. Indikasi bunyi adalah dua, kedengeran dan kelihatan. Ada burung tipis, ekornya nggak gerak. Sama saya juga punya burung kayak gitu. Ini burung bunyi apa enggak ya? Mohon maaf, gua sebelah saya nggak kedengeran. Oh ya, bunyi. Daripada apa? Nanti omongan nggak alam. Burung belum bunyi pak, burungnya risih. Siapa yang disalahin? Lagi, bunyi lagi. Jadi kita pastikan boleh berdiri. Setuju? Jadi mohon maaf juri, kalau ekor suaranya nggak kedengeran, ekornya nggak gerak, jangan dinilai. Karena kita bukan laporan loh. Kita ngadu kualitas burung. Kan lomba burung apa yang dinilai? Walaupun itu putus, putus ya kira-kira. Oke, kalian putus, walaupun telat, putus, berangkat lagi. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai, jumlah dalam penilaian kita mau main 5 menit. Ya, nanti Bang Pirun yang megang stopwatchnya. Ya, ada stopwatchnya. Itu stopwatchnya ada 2. Hidupin. Misalnya kita main 5 menit. Ya satu nanti taruh dia. Kalau berhenti, dia akan bunyi. Penilaian putus. Penilaian putus berarti apa? Digantung. Detikan atau menitan paling banyak dia yang juara. Lu kalau kayak gitu burung saya ngeket dari panjang-panjang bisa kalah. Untuk sampai saat ini penilaian stopwatch burung ngeket dari awal sampai akhir nggak bisa kalah. Setuju nggak? Lah emang ada contoh burung. Contoh nih ya, saya bukan menjelekkan, tapi saya mencontohkan apa yang terjadi yang pernah saya alami. Nah itu burungnya jejer sama saya. Penilaian pakai tik waktu itu ya. 1 sampai 5 per 5 detik lah. 1 sampai 5 berapa? Kuning. 6 sampai 10. 11 sampai 5, 15. Kalau penilaian 4 menit berarti merahnya ada berapa? 6, 16. Setuju nggak? Benar? Walaupun kalian pakai stopwatch ngitungnya, oh ini misalnya ya kan 10 detik berarti masuk berapa? Biru. Ada burungnya kayak gini. Burung ngekeknya tuh di 11 detik. Jeda, berangkat lagi. Ada yang pernah nggak burung poset kayak gitu? Ada. Berarti dalam 15 detik dia keuntungan berapa? 3 detik. Ya, per 15. Kalau 1 menit berapa? Totalin 3 kali 4. Berapa? 12. Kalau dikalkulasikan 12 itu berapa merah? Saya merah 1 kan? 12 udah masuk merah 1. Jadi burung ngekek dari awal sampai akhir poinnya cuma 16. Burung yang nah ini kan hitungannya misalnya setik 1, setik 2 dikumpulin jadi rokok lah. Utamanya adalah hitung durasi. Yang ini hitungannya kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelambatan, bener nggak? Ada bahasa teman-teman itu bahasa teman-teman semuanya. Ada burung itu ditahan, burung itu cepetin, setuju nggak? Kesalahannya lebih banyak di sini. Dan kalau burung yang dari awal sampai akhir nggak bisa juara. Kalau sama ketemunya burung pendek-pendek. Yang di sini cuma pakai stopwatch doang. Penilaiannya real. Kalian mau pilih yang mana? Yang ada kesalahannya atau yang realnya? Setuju ya? Ingat, kalian jadi pengawas juga, hati-hati. Jurinya takut ada yang kurang bagus kerjanya. Bahasanya disantun aja. Tolong awasin untuk juri ini. Kalau jurinya ketahuan, kita bahasa halus juga. Mohon maaf, stopwatchnya error. Berarti kalian didiskualifikasi. Karena apa? Stopwatch error. Saya lebih baik stopwatch error daripada otaknya yang error. Setuju nggak? Itu stopwatch yang error. Error. Ya udah, balikin tiket. Setuju nggak? Gak perlu juara burung kayak gitu. Makanya di Kopdar Konsep, ayo kita benahi dari apa? Dari sistemnya, dari individual teman-teman semuanya. Sampai sini paham? Paham. Juri kira-kira siap? Siap. Oke. Kita simulasi sederhana, pegang stopwatchnya. Stopwatch digantung. Ya, ayo kita fokus. Saya bilang start ataupun mulai, maka pencet ya. 5 hitungan mundur. 5, 4, 3,
2, 1, mulai dimulai. Peserta lombok M2 Warrior A nomor gantangan Putus. 38. Ada yang lebih dari angka 5 detik? Berapa? Oh, di atas 5. Ada. Oke. 5, 3, 16. Demokrasi ya, jadi bebas berpendapat. Kita juga hidup bersosialisasi, bermasyarakat. Lebih baik kita selesaikannya secara musyawarah. Saya tunggu 5 menit. Teman-teman yang mungkin merasa ada sedikit mungkin keberatan dengan burung tersebut, kita diskusi bareng di lapangan. Saya tunggu 5 menit. Ya, kita diskusi masalah salah satu burung yang katanya nggak boleh main. Saya izinkan, saya beri waktu 5 menit, kita ngumpul bareng gimana kesepakatan dari semuanya. Saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada yang datang ke kegantangan dan tidak berdiskusi, artinya boleh main. Nah, Semarang teman-teman bilang katanya nggak boleh main, ya udah, kita diskusikan di tengah lapangan dengan kepala dingin. Kita sebutnya ya Kopdar konser salah sukses. Siapa yang memandoin?